Energi adalah fondasi peradaban modern. Setiap detik, energi mengalir ke dalam kehidupan kita, menyalakan lampu, menggerakkan industri, memanaskan rumah, dan menjaga teknologi tetap hidup. Tetapi, kenyamanan ini berdiri di atas sistem global yang sangat rumit dan rapuh. Energi tidak hanya diproduksi, tetapi juga diperdagangkan, disalurkan, dinegosiasikan, dan diatur dalam jaringan hubungan internasional yang saling terhubung. Dan ketika sistem itu terguncang, dunia ikut terguncang. Pada tahun 2022, dunia menyaksikan betapa rentannya sistem tersebut. Krisis energi yang melanda Eropa bukan hanya soal naiknya harga gas, tetapi juga runtuhnya sebuah asumsi bahwa ketergantungan energi dapat berlangsung tanpa resiko politik. Krisis ini bukan sekedar cerita regional, ia menjadi bukti betapa pentingnya tata kelola global untuk memastikan keamanan energi dunia. Untuk memahami mengapa krisis energi Eropa pada tahun 2022 begitu mengguncang, kita harus mulai dari dasar. Energi adalah sektor yang tidak mengenal batas negara. Gas dari Rusia dapat mengalir ke Jerman, Belanda, atau Italia. Minyak dari Timur Tengah diperdagangkan di pasar global. Bahkan listrik kini terintegrasi dalam jaringan internasional, yang membuat satu negara bisa mengirim dan menerima pasokan listrik dari negara tetangga. Karena sifat energi yang lintas batas inilah, pengelolaannya tidak bisa diserahkan pada negara secara individual. Energi memerlukan tata kelola global, sebuah mekanisme kerjasama internasional yang melibatkan negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, hingga lembaga keuangan global. Tata kelola global energi bertujuan memastikan tiga hal: keamanan energi, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan jangka panjang. Ada banyak aktor dalam tata kelola global energi. International Energy Agency atau IEA memberikan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang menjadi rujukan banyak negara. Uni Eropa memiliki kebijakan energi supranasional yang mengikat negara-negara anggotanya. Perusahaan energi besar seperti Shell, Gazprom, atau ExxonMobil memiliki pengaruh besar dalam produksi dan distribusi energi global. Semuanya secara bersama-sama membentuk sebuah sistem yang mengatur bagaimana energi diproduksi, dikonsumsi, dan dipertukarkan di dunia. Krisis energi yang terjadi di Eropa pada tahun 2022 tidak muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari ketergantungan struktural yang dibangun selama puluhan tahun. Sebelum perang Rusia dan Ukraina pecah, Uni Eropa telah menerima sekitar 40% pasokan gas alamnya dari Rusia. Bahkan negara-negara seperti Jerman lebih tinggi melampaui dari rata-rata Uni Eropa dengan menerima sekitar 55% pasokan gas alamnya dari Rusia. Ketergantungan tersebut tidak hanya sebatas sebagai kebutuhan listrik, tetapi juga di sektor industri berat lainnya seperti baja, pupuk, kimia, serta pemanas rumah penduduk. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, hubungan energi berubah menjadi senjata geopolitik. Dalam beberapa bulan pertama perang, Rusia secara bertahap mengurangi pasokan gasnya ke Eropa, terutama melalui jaringan pipa Nord Stream. Pada musim panas 2022, tekanan aliran gas menurun drastis dan hingga pada akhirnya di bulan September terjadi ledakan secara misterius di pipa Nord Stream yang memperparah situasi. Kondisi tersebut menyebabkan energi Eropa berada di titik kritis. Dalam waktu singkat, harga gas alam mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tagihan listrik rumah tangga melesat, industri terpaksa menghentikan produksi, dan pemerintah Eropa mengeluarkan dana ratusan miliar euro untuk menyelamatkan sektor energi. International Energy Agency mencatat bahwa konsumsi gas di Eropa turun 55 miliar meter kubik dalam 1 tahun, penurunan paling drastis yang pernah terjadi. Krisis ini menunjukkan satu fakta bahwa energi bukan lagi masalah ekonomi saja, tetapi energi telah menjadi alat tawar geopolitik dan komponen penting dari keamanan nasional dan regional.
Nah, dari isi cuplikan yang telah kita paparkan tadi, nah di sini juga terdapat sebuah isi rencana yaitu yang mencakup diversifikasi impor gas dari negara-negara seperti Norwegia, Amerika Serikat, dan juga termasuk juga Qatar. Nah, di sini dijelaskan yaitu tentang pembangunan energi terbarukan seperti pengoptimalan pembangkit tenaga nuklir, lalu juga ada program efisiensi energi di tingkat rumah tangga dan juga industri. Nah, rekomendasi ini bukan sekedar saran teknis. Nah, ia telah menjadi sebuah dasar untuk sebuah koordinasi lintas negara dalam menghadapi guncangan pasokan energi yang sedang dihadapi. Transition to EU Governance. Tak lama kemudian, Uni Eropa meluncurkan sebuah kebijakan besar yang bernama REPowerEU. Ini adalah rencana energi komprehensif yang bertujuan untuk menghentikan ketergantungan energi yang dialami oleh Uni Eropa, yaitu ketergantungan terhadap energi Rusia ya sebelum tahun 2030. REPowerEU sendiri menetapkan sebuah target yang ambisius, yaitu meningkatkan proporsi energi terbarukan hingga 45% pada tahun 2030, membangun terminal LNG baru di berbagai pelabuhan Eropa, menghemat konsumsi energi lintas sektor, dan menginvestasikan lebih dari 300 miliar euro untuk peralihan energi. Lalu juga terdapat kartu peta LNG, PLTS, PLTV di Eropa. Nah, REPowerEU sendiri adalah contoh nyata dari tata kelola supranasional. 27 negara bekerja di bawah satu kerangka kebijakan, bergerak dalam satu arah dengan tujuan yang bersama, yaitu memastikan keamanan energi untuk jangka panjang. Dalam setahun, negara-negara Eropa berhasil melepaskan ketergantungan kepada Rusia. Lalu, konsumsi gas energi menurun hingga 40%, serta konsumsi gas industri menurun hingga 25%. Pada tahun 2022, saat musim dingin, Eropa mengalami krisis energi yang dimana lonjakan listrik itu sangat besar sekali, namun berhasil dilewati tanpa adanya pemadaman listrik. Namun keberhasilan tersebut sangat mahal untuk dibayar karena negara-negara Eropa mengalami lonjakan harga listrik baik dari industri ataupun rumah tangga. Sehingga Eropa mencari solusi baru, yaitu LNG yang mana dia bergantung kepada negara Amerika. Dari krisis energi Eropa pada tahun 2022 dapat ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah ketergantungan energi suatu negara akan suatu negara itu merupakan suatu ancaman nyata bagi suatu negara tersebut. Dikarenakan karena jika kita bergantung dengan satu negara saja dalam hal energi, jika sewaktu-waktu seperti dalam kasus krisis Eropa ini, kita akan kesulitan untuk mendapatkan pasokan energi tersebut. Yang kedua, kita juga melihat bahwa tata kelola global sangatlah penting saat mengatasi krisis global seperti pada kasus ini. Jika kita melihat tanpa adanya koordinasi antara International Energy Agency dan juga Uni Eropa, kemungkinan krisis energi yang terjadi di Eropa akanlah berlarut-larut dan cenderung akan parah dan akan mengalami resesi energi. Dan yang ketiga, kita juga melihat bahwa krisis merupakan suatu pendorong yang besar dalam melakukan transisi energi. Di Eropa, target transisi energi itu pada tahun 2030. Namun dengan adanya krisis ini, transisi energi dipercepat dengan tujuan untuk mendiversifikasi bauran energi yang ada di Eropa. Namun masih ada juga tantangan besar, yakni adanya biaya transisi yang tinggi, kesenjangan teknologi antar negara, dan juga resiko ketergantungan baru dengan negara baru melalui produk baru yang ditawarkan. Krisis energi di Eropa pada tahun 2022 adalah peringatan bahwa dunia sangat tergantung pada stabilitas energi. Energi bukanlah sekedar komoditas, tetapi ia juga menjadi fondasi bagi keamanan dan kesejahteraan global. Dalam dunia yang telah dilanda oleh berbagai krisis, negara-negara harus saling menyatukan kekuatan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Oleh karena itulah, tata kelola global menjadi sebuah kunci bagi negara-negara tersebut.
Masa depan energi dunia harus dibangun di atas kolaborasi, keberlanjutan, dan ketahanan. Tanpa hal itu, kita hanya menunggu krisis berikutnya.